Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita, untuk menjadi renungan harian kita saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah hidup dalam penggembalaan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab, umat-umat Tuhan disebut sebagai domba gembalaan Tuhan. Yang dimaksud dengan domba saudara, kenapa kita dilambangkan, umat manusia, umat-umatnya dilambangkan sebagai domba-dombanya Allah? Karena manusia itu sifatnya sama dengan domba dalam keterbatasan, di mana domba itu dia tidak bisa hidup tanpa gembala. Dia akan tersesat tanpa gembala. Dia membutuhkan gembala untuk membimbing kehidupannya. Dia membutuhkan gembala untuk membawa dia ke tempat yang di sana ada makanan dan minuman. Dia membutuhkan gembala untuk merawat dia. Dia membutuhkan gembala untuk menjaga dan melindungi dia. Karena seekor domba, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri ketika ada singa yang menerkam. Dia membutuhkan gembala yang melindungi dia, mengusir singa, melawan singa yang hendak menerkam dia. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita digambarkan seperti domba-dombanya Allah. Dan dalam banyak hal kita perlu sadar bahwa kita manusia yang terbatas. Kita butuh penuntun hidup kita, yaitu gembala yang agung. Dan kita butuh perlindungan seorang gembala. Perlindungan Tuhan sebagai gembala kita, supaya kita tidak ditelan oleh iblis, supaya iblis tidak menghancurkan dan membinasakan kehidupan kita. Dan yang mampu melawan tipu muslihat dan serangan dan terkaman iblis atas hidup kita hanyalah Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita menyadari bahwa kita membutuhkan gembala, dan Tuhanlah yang sanggup menggembalakan kita. Sadarilah bahwa saudara adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang butuh perlindungan, ya manusia yang butuh tuntunan supaya kita tidak tersesat dan binasa. Hal yang paling penting juga untuk kita sadari saudara adalah bahwa domba itu gampang tersesat. Dan ketika dia tersesat, maka kebinasaan
sedang mengintip kehidupannya. Singa-singa akan menggunakan kesempatan itu ketika ada domba yang tersesat. Demikian saudara, tidak heran kalau manusia jatuh dalam dosa, manusia bergelimang dengan dosa, manusia menempuh jalan-jalan berdosa, jalan yang jahat, jalan yang tersesat dan sebagainya. Karena itulah memang kodrat manusia yang gampang tersesat. Kita butuh gembala yang akan menuntun kita di jalan-jalan yang benar. Kita adalah domba saudara. Kita butuh seorang pribadi, yaitu Tuhan, untuk menggembalakan, menuntun, memimpin, melindungi kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, dan apa yang akan kita alami jika kita memiliki Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur pasal 23 ini saudara adalah Mazmur Daud. Dan Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah gembala dalam kehidupannya. Dan kita melihat bagaimana perjalanan hidup Daud sebagai seorang yang menjadikan Tuhan jadi gembala dalam kehidupannya, di mana dia mengawali karirnya sebagai gembala juga saudara. Dia orang yang sebenarnya tidak terlalu dihargai. Kita mengingat peristiwa di mana satu kali datang firman Tuhan kepada Nabi Samuel bahwa ada dari anak Isai, yaitu orang tua dari Daud ini, salah satu dari anaknya akan menjadi raja. Dan ketika Samuel menyampaikan itu kepada Isai ayah Daud, maka Isai mengumpulkan anak-anaknya. Dia kumpulkan semua dan kemudian Nabi Samuel akan datang untuk melihat yang mana dari anaknya itu akan menjadi raja dan kemudian akan diurapi. Dan singkat cerita saudara, ketika dikumpulkan semua dan Nabi mulai datangi satu persatu, tapi Tuhan berkata bukan itu, bukan itu, bukan itu, dan bukan itu, dan satu pun tidak. Dan waktu itu Samuel berkata, adakah anakmu yang lain? Dan kemudian ayahnya Daud ini berkata, ya ada satu lagi, tapi dia jadi penggembala di padang. Artinya apa saudara? Daud ini seorang yang dilupakan sebenarnya, seorang yang tidak masuk hitungan. Bapaknya sendiri gak menghitung dia. Tetapi kita melihat bagaimana perjalanan hidup Daud ini sebagai seorang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi saudara? Dari penggembala dia harus dipanggil, dan kemudian Samuel berkata panggil dia, dan ketika dia datang Tuhan berkata inilah dia, dan kemudian Samuel mengurapi. Dan singkat cerita perjalanan kehidupan Daud prosesnya memang panjang.
Dari penggembala, akhirnya dia terpilih menjadi panglima tentara ketika dia berhasil menaklukkan Goliat. Dan singkat cerita akhirnya dia menjadi raja. Ada proses yang panjang memang, tetapi hal yang luar biasa di sini adalah bahwa karir Daud dari seorang penggembala domba di padang yang tidak dihitung, yang dilupakan, tapi akhirnya menjadi seorang raja. Bukankah itu satu perjalanan hidup yang luar biasa? Dan itulah perjalanan hidup seorang Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Itulah pengalaman hidup dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Artinya apa, saudara? Betapa dahsyatnya Tuhan bekerja dalam hidup orang yang menjadikan dia sebagai gembala dalam kehidupannya. Itu sebabnya hari ini pun saya mau mengajak kita, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Dia yang menggembalakan kehidupan saudara. Hiduplah dalam petunjuknya. Nah, saudara, yang saya ingin kita lihat di sini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud dalam proses demi proses ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang dia tegaskan adalah bahwa dia tidak akan kekurangan. Dia akan berkecukupan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, dia takkan kekurangan, dia akan berkecukupan. Saya percaya setiap kita merindukan kehidupan yang demikian. Allah mencukupkan, Allah tidak mengizinkan kita berkekurangan, tapi Allah mencukupkan seluruh kehidupan kita. Dan saudara, bagaimana Allah mencukupkan dia sehingga Daud ini tidak berkekurangan dalam hidupnya? Dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kecukupan yang Tuhan kerjakan yang digambarkan oleh Daud di sini adalah tentang pemeliharaan secara jasmani, di mana digambarkan seperti seekor domba yang dibimbing, dibawa kepada padang yang berumput hijau dan kepada air yang tenang. Yang paling dibutuhkan oleh seekor domba, saudara, adalah padang yang berumput hijau, air yang tenang supaya dia bisa makan sampai kenyang dan kemudian dia bisa minum sampai puas. Artinya itu pemeliharaan secara jasmani, kebutuhan jasmani. Yang mau ditegaskan oleh Daud di sini adalah ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, maka dia tidak berkekurangan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mencukupkan dia secara jasmani, mencukupkan segala kebutuhannya. Tuhan memelihara dia secara jasmani. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan tidak izinkan saudara berkekurangan. Dia akan mencukupkan kehidupan saudara. Dia akan memelihara saudara secara jasmani di dalam kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang ada dalam kesulitan ekonomi? Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka dia akan campur tangan untuk pemeliharaan saudara. Maka dia akan menggembalakan saudara, menuntun saudara untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara. Bahkan membaringkan domba di padang berumput hijau, dia bisa berkecukupan, dia bisa berkelimpahan di sana. Demikian hari ini, betapapun sulitnya, betapapun tidak mungkinnya secara pikiran manusia, tapi Allah sanggup menuntun saudara di padang yang berumput hijau. Artinya dia memelihara dan mencukupkan kehidupan saudara, mencukupkan kebutuhan jasmani saudara. Saya mengalami itu dalam melayani Tuhan, saudara. Saya pergi merintis, dan kemudian pada waktu itu tidak ada jaminan apa-apa.
Karena seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa di organisasi kami tidak punya gaji bulanan, saudara. Kami merintis dan berjuang sendiri dan mengembangkan sendiri. Dan kalau tidak mampu itu juga karena ketidakmampuan sendiri. Jadi waktu itu ketika saya pergi ke pelayanan, saya berpikir bagaimana saya memasak nasi seorang anak muda umur 19 tahun yang bagi saya, pekerjaan saya adalah waktu itu latar belakang saya bekerja ke ladang membantu orang tua, bukan memasak. Dan bagaimana kebutuhan saya akan tercukupi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa adalah Allah memelihara hidupku. Tuhan mengutus satu keluarga untuk memberi makan saya sekitar 3-4 tahun, saudara. Setiap pagi malam dia memberi saya makan. Luar biasa, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Dia adalah gembala yang baik, yang memelihara kita. Takkan kekurangan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Tuhan memelihara orang tersebut secara jasmani. Takkan kekurangan kita. Jadi saudara, yang pertama, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka saudara takkan kekurangan karena Dia memelihara saudara secara jasmani. Lalu yang kedua, ayat 3, Daud menegaskan, Ia menyegarkan jiwaku. Yang kedua, di sini Daud menegaskan berbicara tentang kebutuhan jiwa. Dalam hidup ini kita tidak hanya perlu kebutuhan jasmani, saudara. Banyak orang berkecukupan secara jasmani tapi hidupnya putus asa. Jiwanya terganggu, jiwanya tidak terpenuhi, jiwanya tidak terpuaskan. Tetapi Daud menegaskan di sini ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, jiwanya juga terpenuhi. Jadi ketika dia berkata takkan kekurangan aku, itu bukan hanya berbicara dari kebutuhan jasmani, tapi juga dia menegaskan jiwanya pun terpenuhi. Di mana dia berkata, Dia menyegarkan jiwaku. Kalau saudara mau mengalami di mana jiwa saudara dipuaskan oleh Tuhan, jiwa saudara dipenuhi, disegarkan oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mengalami Tuhan menyegarkan dan memenuhi jiwa kita. Kita tidak akan berkekurangan. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani kita tercukupi dan kebutuhan jiwa kita dipenuhi, saudara. Jiwa kita disegarkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, masih ayat 3, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudara, yang ketiga ini berbicara tentang tuntunan Tuhan di jalan yang benar, supaya tidak tersesat, supaya tidak binasa. Dia menuntun di jalan yang benar. Sebagai aplikasinya bagi kita hari ini, bahwa Allah juga menuntun kita di jalan keselamatan, di jalan menuju sorga yang mulia, supaya kita tidak binasa. Artinya itu kebutuhan roh kita, supaya roh kita diselamatkan. Roh kita mengalami keselamatan. Jasmani kita satu saat akan mati, tetapi roh kita butuh keselamatan. Untuk mengalami keselamatan, maka roh kita harus dituntun di jalan yang benar, di jalan keselamatan, di jalan menuju sorga yang mulia. Dan itu yang dialami oleh orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya, di mana Tuhan menuntun di jalan kehidupannya, di jalan yang benar menuju keselamatan yang kekal. Itu yang dialami oleh Daud, saudara, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya, di mana Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmaninya, di mana Tuhan menyegarkan jiwanya, mencukupkan kebutuhan jiwanya, di mana Tuhan menuntun dia di jalan yang benar, menuntun dia di jalan menuju keselamatan. Itu sebabnya dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwanya, kebutuhan rohnya, yaitu untuk mengalami keselamatan, itu dipenuhi oleh Tuhan. Hari ini, kalau saudara mau mengalami kecukupan
dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara, maka saudara takkan kekurangan. Dia memenuhi segala kebutuhan kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saudara, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, supaya kita mengalami hidup kita tercukupi, dipenuhi oleh Tuhan. Di ayat yang ke-6, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia menegaskan bahwa dia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang mau ditekankan di sini adalah bahwa dia akan diam dekat dengan Tuhan. Dia akan diam, artinya dia jalani hidupnya intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Begitulah dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia jalani kehidupannya tetap dekat dengan Tuhan. Hari ini kalau saudara rindu mengalami itu saudara, menjadikan Tuhan sebagai gembala supaya saudara tidak berkekurangan, hiduplah selalu dekat dengan Tuhan. Rindulah selalu datang di hadirat Tuhan. Rindulah selalu datang beribadah kepada Tuhan. Rindulah selalu datang menyembah Tuhan. Artinya rindulah selalu dekat dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup kita, dan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Mazmur Daud yang paling terkenal, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana menjadikan Tuhan sebagai gembala? Tetap dekat dengan dia. Apa yang akan dialami ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala? Kita takkan kekurangan. Dia cukupkan kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa kita, dan kebutuhan roh kita untuk mengalami keselamatan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi, ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik,
kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa
Bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan, Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan, dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur
dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan.
kekasihku.